Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Kemarin saya telah posting video tentang pengenalan keyakinan dan energi. Dan pada video kali ini adalah bagian pertamanya. Jadi kita sudah ya bahas dari pengantar, sekarang langsung masuk ke video bagian pertama. Yang menjadi pembuka dan salah satu video yang penting tentang keyakinan dan energi. Oh ya, sebelum kita mulai, mari bersyukur kepada Tuhan atas seluruh karunia, baik yang kita sadari maupun mungkin yang belum kita sadari. Lalu saya doakan juga kepada Anda, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, rezeki berlimpah, dan apapun yang Anda inginkan segera dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita mulai materinya. Ketika kita lahir dalam bentuk manusia ke dunia ini, sebenarnya kita adalah energi yang memiliki vibrasi yang sangat tinggi, tanpa adanya pengalihan, seperti penghalang, keyakinan yang salah, konsep, belief yang menjadi beban. Yang sebenarnya itulah penyebab terpuruknya energi manusia dari alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar Anda ketika lahir itu seperti kertas kosong, bersih, masih menjadi ruang yang membiarkan semua apa adanya. Dan alam sadar masih belum berfungsi untuk berpikir secara mandiri. Semua adalah hasil tiruan dari lingkungan sekitar. Jadi, secara total, Anda dan kita semua adalah energi dengan frekuensi cinta yang pastinya vibrasinya sangat tinggi. Apalagi, yang kita tahu ketika kita lahir ke bumi, sebagai manusia kita lahir dengan secara alami untuk merasakan kebahagiaan setiap hari. Dan sebenarnya, ini bukan karena kita mencari kebahagiaan itu, tetapi sudah ada kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Karena kita sendiri adalah kebahagiaan, kita sendiri adalah cinta. Tapi kendalanya banyak orang kan di luar sana yang menderita. Kenapa? Karena kebahagiaannya dicari dan terus diasosiasikan dengan kondisi dari luar, seperti banyak uang, ingin ini dan ingin itu, dan lain-lain. Makanya banyak sekali konflik, permasalahan yang berkepanjangan. Karena asosiasi tentang uang, maka ngumpulin uang walaupun dengan berbagai cara, termasuk dulu saya waktu masih berada di salah satu instansi pemerintahan, yang sekarang saya udah nggak di situ. Intinya mereka akan selalu bilang, nggak apa-apa, untuk mencari uang dari mana sih ya. Walaupun yang kalau kita bilang itu tidak benar, tidak baik, karena kalau saya sekarang berkesadaran bilangnya energinya buruk. Tapi kalau dari agama, karena itu dosa, karena itu pungli, karena itu korupsi, dan lain sebagainya. Karena belief itu yang terus berulang-ulang dan menjadi bagian dari dalam dirinya, mereka bilang itu adalah baik-baik saja, dan itu adalah kebenaran. Saya pun akhirnya sering dianggap bodoh dan gila. Karena ketika saya bilang hidup adalah bahagia, oleh orang lain, oleh mereka bilang saya adalah bodoh, atau munafik, atau naif, dan lain sebagainya. Yang mana itu tidak masalah, karena kalau kita sudah berkesadaran, kita tahu bahwa hal seperti itu akan menjadi fenomena saja dari luar diri kita. Oke? Jadi kita tahu bahwa banyak orang yang hilang makna tentang kebahagiaan ini. Atau mungkin Anda juga belum setuju bahwa hidup adalah kebahagiaan. Karena mencari validasi atas kekosongan dalam diri mengakibatkan tidak bisa melihat kesempurnaan. Karena mencari kekosongannya dari luar. Karena akibatnya tidak bisa melihat keberdayaan yang sebenarnya secara alami sudah diberikan kepada diri kita. Kalau saya boleh mengambil kutipan sebagai muslim dari Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah diberikan sebaik-baiknya bentuk, berarti sudah sempurna. Nah, jadi secara alami kita adalah sukses itu sendiri. Hidup ini sudah berkelimpahan, baik dulu, nanti, sekarang. Untuk semua waktu, sukses. Itulah keberlimpahan. Dan yang paling penting adalah
Anda sadari bahwa begitulah sebenarnya hidup ini. Kita selalu menerima aliran semesta untuk bahagia, yang tanpa beban ya. Jadi, kuncinya itu tanpa beban. Beban apa? Beban emosi. Hambatan ini bisa jadi trauma dan membuat hidup Anda jadi drama kalau menyimpan beban emosi. Beban konsep limiting belief. Coba, kalau Anda mau melepaskan beban ini, otomatis mengembalikan hidup Anda jadi keberlimpahan seperti yang sudah apa adanya. Maka, hidup Anda juga secara alami bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan tanpa bersusah payah, tanpa harus curang, tanpa harus sikut sana, sikut sini. Mau itu uang, pasangan, apapun itu mengalir begitu saja. Karena semesta ini sudah memberikannya kepada kita dengan cara uniknya. Semesta selalu memberikan kontribusinya kepada diri kita. Tinggal kita itu menyelaraskan vibrasi kita ke semesta. Karena kalau kita lack atau kekurangan, maka semesta juga akan melihat kita secara kekurangan. Dan justru tidak akan merespon kita dengan cepat. Dan apalagi Anda punya bakat, yang setiap orang itu pasti ada keunikan dalam dirinya. Jika kita tahu keunikan dalam diri kita dan kita selaraskan dengan alam semesta, maka sinkron, maka uniknya alam semesta akan merespon keunikan kita. Dan kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan lewat caranya dia sendiri. Lewat caranya semesta itu sendiri. Ketika melepaskan beban, maka inspirasi dan intuisi akan terbuka dan membuat jalan Anda semakin lebar mengenal jati diri dan dapat mengekspresikannya. Ketika hidup Anda semakin asik dan mudah menjalaninya, apapun yang Anda lakukan justru adalah hal yang paling mudah. Sesuai intuisi tadi, Anda mendapatkan pekerjaan atau Anda mendapatkan apapun yang Anda lakukan secara intuitif bagi Anda, sehingga Anda enjoy setiap kali melakukan apa yang Anda lakukan tersebut. Menarik ya? Oleh karena itu, ketika Anda mulai menikmati bahwa semesta ini memang sudah menyiapkan segalanya untuk Anda, tinggal diusahakan saja. Anda, saya, kita semua mengusahakan itu. Kendalanya apa? Kendalanya adalah respon kita terhadap usaha itu. Dan seperti kebanyakan orang, karena jika kita lihat atau kebanyakan orang melihat dengan sudut pandang beban, maka pasti hidupnya dia akan melihat bahwa ujian. Hidupnya adalah ujian, cobaan, bahkan penderitaan. Padahal memang biarkan saja begitu apa adanya. Karena semua itu sudah diatur, sudah put in place, sudah pada tempatnya. Pikiran kita, perasaan kita sudah ada pada tempatnya, kita tinggal ikuti aliran apa adanya. Oke, kita bisa lihat bahagia itu bukan alasan karena setiap waktu dari kita adalah bahagia itu sendiri. Ketika sudah menjadi manusia dan dilahirkan ke dunia ini, jadi penting ini ya, dipahami. Bagaimana ternyata kalau kita itu sebenarnya bukan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, tapi bersenang-senang dahulu dan bersenang-senang kemudian. Asik ya? Dan siapapun yang percaya surga dan neraka, bagaimana jika kita memang diciptakan senang di dunia dan senang di akhirat? Hanya cara pandang banyak manusia, karena konsep dan beban tadi menganggap dunia ini adalah penderitaan. Kita lanjut ya. Setelah kita menjadi manusia, yang mana kita adalah energi yang murni itu sendiri, selagi kita membangun kesadaran sejak kecil, tetapi ternyata kendalanya banyak beban, dan konsep yang melimitasi diri kita karena lingkungan, karena orang tua, orang terdekat, teman, dan kebanyakan orang dari luar diri kita, yang membuat diri Anda bisa jadi memendam rasa kekurangan tanpa disadari. Karena ketika sudah menjadi program di alam bawah sadar, maka itu akan menjadi program yang berjalan di latar belakang, yang menggerakkan Anda terhadap semua hal dalam hidup Anda. Limitasi atau limiting belief ya, keyakinan yang sudah terprogram di alam bawah sadar bisa membatasi dan menghambat hidup Anda dan menjadi energi yang mendominasi, contohnya tentang uang.
Karena vibrasinya rendah, maka jadinya sulit mendapatkan apapun yang Anda inginkan, karena dinding pembatasnya yang berlapis-lapis tidak membiarkan Anda mendapatkannya, maka jalan buat Anda jadi tertutup. Jadi begitulah pentingnya memahami ini semua agar Anda bisa mewujudkan manifestasi secara benar. Apapun yang telah terjadi dalam hidup Anda dari kecil hingga dewasa bisa merubah keyakinan Anda yang secara alami sebenarnya apa adanya, menjadi beban yang justru menghambat hidup Anda. Oke, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan. Oke, olah dulu informasi ini dalam diri Anda secara pelan-pelan. Ingat bahwa belajar itu mudah, dan saya pun karena telah belajar dan mengajar ini selama kurang lebih 10 tahun, dari sejak tahun 2014, saya menyadari bahwa setiap orang yang ingin belajar adalah untuk merubah dirinya sendiri, meningkatkan dan memperbaiki dirinya sendiri. Maka tidak boleh dipersulit. Saya pun secara semangat menyusun materinya secara ringkas, secara sederhana agar mudah dipahami. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Fernando Prilian Adam. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.